Perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan rekan debat yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Kaisa Syafina Diandra Maharani sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Gelaga. Berdirinya saya di sini, saya sebagai tim pro yang menyetujui mosi perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan yang progresif. Mengapa demikian? Karena pendidikan klasik bergantung pada kegiatan belajar mengajar terstruktur yang dipimpin oleh guru dengan diskusi atau latihan yang minimal didorong oleh siswa. Mata pelajaran merupakan unit-unit terpisah yang diuraikan dengan jelas, misalnya matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain, dan diajarkan terutama melalui buku teks. Sebaliknya, pendidikan progresif memposisikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dipimpin siswa, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Pembelajaran disusun secara sistematis di sekitar satu topik, misalnya topik lingkungan hidup, eksplorasi ruang angkasa, dan lain sebagainya, dan dapat memanfaatkan sumber-sumber seperti artikel berita, buku fiksi, dokumenter, dan makalah akademis dari berbagai bidang, contohnya bidang sains, sejarah, dan lain-lain. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui juga, pendidikan klasik terbukti memberikan dasar akademik yang kuat dan terstruktur. Menurut laporan PISA pada tahun 2022, negara-negara Asia Timur yang menekankan kurikulum akademik terarah seperti Jepang dan Korea Selatan berhasil masuk 5 besar dunia dalam literasi matematika dan juga sains. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang fokus pada penguasaan mata pelajaran inti lebih efektif dibandingkan model bebas. Pendidikan klasik juga menjamin pemerataan kualitas pendidikan. Dengan kurikulum yang seragam, setiap siswa baik di kota besar maupun daerah terpencil mendapatkan materi yang sama. Sebaliknya, pendidikan progresif yang terlalu bergantung pada kreativitas guru dan juga fasilitas sekolah bisa dapat memperlebar kesenjangan. Brookings Institution pada tahun 2021 menegaskan bahwa standar kurikulum nasional lebih mampu menekankan ketidaksetaraan dibanding model yang fleksibel. Yang ketiga, dunia kerja masih menuntut kompetensi fundamental. Data dari World Economic Forum pada tahun 2023 menyebutkan 8 dari 10 keterampilan paling dibutuhkan di masa depan berakar pada literasi, numerasi, dan juga logika. Kemampuan ini diasah melalui latihan terstruktur, ujian, dan disiplin belajar, bukan semata proyek yang terkadang hanya menghasilkan presentasi tanpa penguasaan konsep yang mendalam. Pendidikan klasik juga lebih siap diterapkan secara luas. Di Indonesia, menurut Kemendikbudristek pada tahun 2022, sekitar 80% sekolah menengah masih kekurangan laboratorium, internet stabil, maupun fasilitas pembelajaran berbasis proyek. Artinya, jika kita memaksakan model progresif, justru hanya sebagian kecil sekolah yang mampu menerapkannya dengan baik. Pendidikan klasik dengan sumber daya yang lebih sederhana, lebih realistis untuk skala nasional yang mencakup 45 juta siswa menurut BPS pada tahun 2023. Disiplin belajar dalam pendidikan klasik terbukti berpengaruh pada pencapaian jangka panjang. Studi Harvard University pada tahun 2019 menunjukkan bahwa siswa yang terbiasa dengan pembelajaran terstruktur dan berorientasi pada penguasaan materi inti memiliki tingkat kelulusan kuliah 25% lebih tinggi dibanding siswa yang hanya fokus pada pembelajaran berbasis pengalaman. Selain itu, Dewan Juri yang saya hormati, kami menyetujui mosi perdebatan kali ini karena tujuan dari pendidikan klasik sendiri dapat membentuk disiplin, logika, dan penguasaan konten akademik. Selain itu, peran guru dalam pendidikan klasik ini juga sebagai sumber pengetahuan dan figur otoritas. Nah, Dewan Juri perlu kita ketahui juga penilaian-penilaian yang dilakukan dalam pendidikan klasik ini menurut berdasarkan nilai ujian, kuis, dan juga tugas terstandar. Dewan juri yang terhormat memenuhi tuntutan kurikulum nasional dan ujian standar sistem pendidikan nasional seperti ujian nasional atau UTBK masih berbasis pada penguasaan konten akademik yang klasik. Sekolah dengan model klasik lebih siap mempersiapkan siswa menghadapi ujian terstandar yang menjadi pintu masuk perguruan tinggi dan dunia profesional. Selain itu, menjaga kedisiplinan dan juga tanggung jawab akademik model klasik menekankan pada rutinitas, tenggat waktu, dan hierarki pengetahuan yang jelas. Ini dapat melatih siswa untuk disiplin, menghargai otoritas, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas akademik. Dewan juri yang saya hormati, kesimpulan yang saya ambil dari debat kali ini yaitu
Dewan lebih memilih pendidikan klasik dikarenakan pendidikan klasik ini lebih siap menghadapi tuntutan akademik dan ujian nasional. Yang kedua, memberikan fondasi keilmuan yang kuat dan juga terukur. Yang ketiga, membentuk disiplin dan tanggung jawab pada siswa remaja. Yang keempat, bersifat adil dan mudah dievaluasi. Pendidikan klasik bukanlah ketinggalan zaman, melainkan dasar yang necessary untuk kesuksesan jangka panjang siswa. Sebagai penutup, pendidikan klasik bukanlah metode kuno, melainkan fondasi yang kokoh yang menjamin standar mutu, kesiapan menghadapi tantangan global, serta realistis untuk skala besar di Indonesia. Tanpa dasar klasik yang kuat, pendidikan progresif justru akan rapuh dan berpotensi menambah kesenjangan. Maka dari itu, kami tim Pro dengan tegas mendukung mosi perdebatan pada hari ini bahwa pendidikan klasik lebih layak diadopsi oleh sekolah menengah dibandingkan pendidikan progresif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.